Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita berada di hari ketiga bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan ini identik dengan bulannya Al-Quran. Nah, maka mumpung masih kita berada di bulan Ramadan dan masih di awal-awal bulan Ramadan, maka untuk hari ketiga bulan Ramadan ini insya Allah kita akan lihat sama-sama surah Fatir ayat 29. Nah, silakan teman-teman dibuka surah Fatir ayat 29. Yuk, ayo dikasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Baik teman-teman, sudah dilihat Qurannya surah Fatir. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya, silakan teman-teman boleh dibaca juga kalau mushafnya ada artinya. Artinya sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran, selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka secara diam-diam atau terang-terangan, maka mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Nah teman-teman, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, di dalam surat Fatir ayat 29 ini, di dalam ayat ini menempatkan membaca Al-Qur'an, bertilawah Al-Qur'an itu pertama posisinya sebelum apa? Sebelum mendirikan sholat dan juga menginfakkan sebagian rezeki. Nah, ini bukan berarti bertilawah Al-Qur'an lebih baik dari selainnya, lebih baik dari yang kedua itu. Tidak, tapi kita lihat ayat ini sedang berbicara tentang tijarah. Tijarah itu perniagaan atau bisnis atau jual beli mudahnya. Nah, kalau berbicara tentang jual beli, maka ketika misalkan teman-teman lagi jual beli nih, maka apa yang mau teman-teman dapetin dari jual beli itu? Keuntungan kan pasti. Nah, kalau misalkan berbicara tentang keuntungan, maka memang dari ketiga amal ibadah ini yang paling menguntungkan adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu dari awal sampai kita selesai tidak dihitung satu kebaikan. Tapi dari awal kita memulai membaca Al-Quran sampai kita selesai, itu setiap hurufnya, setiap satu hurufnya itu dihitung satu kebaikan. Dan satu kebaikannya itu dilipat gandakan menjadi 10. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan, diberikan 10 kebaikan, 10 ganjarannya, seperti itu. Nah, karena aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak, bal alifun harfun, tapi alif itu satu huruf, wa lamun harfun, dan lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi setiap hurufnya itu dihitung satu kebaikan. Maka tidak heran kalau misalkan membaca Al-Quran ini menjadi amal ibadah yang paling menguntungkan, seperti itu teman-teman. Dan teman-teman, lalu bagaimana jika misalkan kita belum lancar membaca Al-Quran ini, kita belum lancar bacanya, kita belum tahu bagaimana cara membaca yang ini? Nah, baca aja. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu mau lancar gak lancar tetap dihitung kebaikan, ya. Sebagaimana sabda Nabi juga. Tuh, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita kabar gembira dari ribuan tahun yang lalu, teman-teman. Udah ngasih kabar kita kabar gembira. Kata Nabi itu, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu
sedangkan mereka itu mahir membacanya, mereka membacanya dengan lancar gitu, maka mereka bersama Rasul yang mulia lagi penuh kebaikan. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran sedangkan mereka terbata-bata membacanya, mereka membacanya susah, berat itu lisannya membacanya, maka baginya 2 pahala. Nah, jadi teman-teman, jadi ketika kita ngerasa sudah lancar atau kita ngerasa belum lancar membacanya, maka baca aja, karena insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tetap berikan pahala untuk kita. Tapi ingat, ini bukan dijadikan sebagai pembenaran bahwa kita, oh berarti kalau gak lancar dapatnya 2 pahala, mending gak lancar dong. Enggak kayak gitu. Karena apa? Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk membacanya dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, seperti itu. Nah, kemudian ketika ada perasaan belajar Al-Quran itu susah, belajar untuk melancarkan bacaan Quran itu susah, itu buang jauh-jauh, karena itu datangnya dari syaitan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah berjanji kepada kita di dalam ayat yang sering kita baca, ayat yang sering kita hafalkan, yang diulang-ulang di surah Al-Qamar itu. Apa ayatnya? Betul. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan di ayat lain di surah Thaha misalkan, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad supaya kamu menjadi susah. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan bukan untuk membuat hidup kita susah, tapi Al-Qur'an ini diturunkan supaya kita mudah. Dan lebih istimewanya lagi teman-teman, bukan hanya untuk membuat hidup kita mudah, tapi bacaannya pun Allah desain untuk memudahkan lisan kita. Ya, kita cek sama-sama. Misal di Al-Quran itu ketika ada nun sukun bertemu huruf-huruf selain tenggorokan, itu dibacanya mesti samar-samar. Nah, teman-teman coba cek bagaimana mana yang lebih susah, mana yang lebih mudah. Yang pertama, teman-teman ucapkan anka, nunnya teman-teman baca dengan sejelas mungkin, anka. Kemudian yang kedua, nunnya samar-samarkan, angka gitu, angka. Nah, kira-kira mana yang lebih mudah? Yang kedua, ya, yang angka. Itulah kenapa di Al-Quran ada hukum apa itu namanya? Ini yang udah lulus munaqasyah atau jilid 5 udah mesti tahu nih. Iya, ikhwah hakiki. Nah, seperti misalkan yang lain lagi, misalkan nun sukun bertemu huruf tenggorokan, anha, an'amta, misalkan an'amta min hadin. Nah, itu kena, misalkan teman-teman coba mana yang lebih mudah? Yang pertama min hadin atau yang kedua min hadin? Yang mana yang lebih mudah? Yang pertama min hadin. Itulah kenapa ada hukum apa itu namanya? Hukum izhar halqi. Nah, itulah kenapa di Al-Quran itu ada hukum-hukum tajwid, ada hukum-hukumnya dalam membaca Al-Quran. Itu bukan semata-mata untuk memperindah bacaan kita, tapi bukan hanya memperindah, tapi juga membuat lisan kita itu mudah. Karena diri kita ini teman-teman, semua yang ada di dalam tubuh kita ini nih, semuanya pokoknya ini Allah yang ciptakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tahu semua yang ada dalam tubuh kita ini, termasuk rahang kita, lidah kita. Ini bagian sini pun Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tahu. Itulah kenapa Allah memberikan aturan untuk membaca Al-Quran. Khusus untuk membaca Al-Quran ini ada aturan-aturannya. Itu bukan untuk menyulitkan kita, tapi apa? Tapi untuk memudahkan lisan kita, untuk memudahkan rahang kita. Gitu teman-teman. Jadi itu yang perlu disampaikan. Bismillah, kita di hari ketiga Ramadan ini kita lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quran, kita perbanyak lagi interaksi dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita, khususnya tilawah Al-Quran kita, dan juga menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga pribadi yang lebih rajin, lebih senang, lebih cinta untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Sekian teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Ini agak silau nih ya, mohon maaf kalau banyak kesalahan, kalau ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.